Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, para jemaah salat zuhur yang berbahagia, wabil khusus anak-anakku sekalian, santri santriyah yang dimuliakan Allah, para ustadz, para ustazah, tuan guru yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali kita melanjutkan tadabbur kita, ngaji kita, satu ayat pada salat zuhur, surat Al-Anfal ayat yang ketujuh pada hari ini. Sebelumnya surah ini sudah bercerita dari awal sampai ayat ke-6 adalah tentang perang Badar. Perang Badar kita ketahui telah berlangsung pada tahun kedua Hijriah, di mana pada masa itu Nabiullah dan para sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan dalam fase itu dijalinlah sebuah perikatan kerjasama perdagangan antara suku kafir Quraisy dengan kaum muslimin yang berada di Madinah. Tetapi lagi-lagi namanya juga kaum musyrikin, kaum munafikin, selalu mengingkari janji-janjinya dalam ikatan kesepakatan yang telah dilakukan di antara mereka. Lalu pada tahun kedua timbullah perintah Allah agar menghadang mereka, bagi suku Quraisy ini yang dari Mekah yang akan berdagang ke Sam, negeri Sam. Negeri Sam itu cukup jauh, dari Mekah 1500 km. Jadi kalau perkiraan itu antara Jambi dan Jakarta ya, itu sekitar itu. Jadi 1500 km. Tapi dia harus melewati Madinah. Sedangkan Madinah dengan Mekah itu sekitar 500 kilo. Nah, kemudian Badar itu antara Madinah dengan Bukit Badar itu sekitar 150 kilo. Jadi Rasulullah dan para sahabat menghadang kaum Quraisy itu yang dari Mekah lewat perbatasan Madinah itu 150 kilo perjalanan. Karena kaum Quraisy yang akan berdagang dari Mekah ke negeri Sam itu 1500 kilo. Jadi perjalanan sekitar 2 jam lah kalau naik kendaraan. Kalau mereka jalan kaki bisa sampai 2 minggu dari Mekah itu ke posisi Bukit Badar itu 350 kilo jaraknya dari Mekah ke Bukit Badar. Dari Madinah 150 kilo. Dari Mekah ke Madinah 500 kilo. Nah, itu jarak yang ditempuh. Jadi ketika mereka menghadang kaum kafirin ini, itu perintah Allah melalui Rasulullah SAW agar mereka menepati janjinya, dan sekaligus Allah perintahkan ambil kembali harta benda mereka yang ditinggalkan kemarin di Mekah yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy itu. Ambil kembali, kata Allah, apa yang sudah ditinggalkan waktu mereka melakukan hijrah 2 tahun sebelumnya. Nah, dihadanglah di Bukit Badar itu perintahnya. Itu diceritakan pada pertemuan yang lalu. Nah, pertemuan hari ini Allah mengingatkan kembali terjadi perdebatan di antara kaum muslimin mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika mereka diperintahkan untuk menghadang kaum kafir Quraisy di Bukit Badar itu. Nah, inilah ayat yang kita akan kaji pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ya'idukumullahu ihdat tayyibataini annaha lakum wa tawadduna an ghaira zatis sawqati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabirul kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan orang yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Shadaqallahul azim. Hadirin yang berbahagia, ada 3 pesan kunci dalam ayat ini sebagai kalimat-kalimat firman Allah yang disampaikan pada Rasulullah lewat malaikat Jibril untuk kaum muslimin. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa ada perdebatan ketika terjadi perintah ini yang diberikan kepada Rasulullah, kepada sahabat dan kaum muslimin saat itu. Jadi perintah pertama adalah, wahai sahabatku, kita diperintahkan Allah mengambil hak-hak kita kembali atas harta benda yang kita tinggalkan waktu kita hijrah dulu. Yang kedua, kita memberi pelajaran kepada pedagang-pedagang kafir Quraisy ini yang ingkar dengan perjanjian perdagangan yang sudah kita sepakati. Lalu mereka berangkat dari Madinah, meninggalkan kota Madinah. Di samping ada yang tinggal menjaga kota Madinah, menjaga keluarganya, termasuk sahabat Umar Ibn Al-Khattab, itu juga tidak pergi ke medan perang, ke Badar, karena beliau menjaga istrinya yang sedang sakit. Itu pun ternyata dianggap sebagai jihad. Meninggalkan seorang istri yang sedang sakit di rumah dan menjaganya, itu pun dianggap jihad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Umar, ketika istrinya sakit, dia enggak keluar. Diperintah Rasulullah, Umar, engkau tetap di rumah, jaga istrimu sampai istrimu sehat. Padahal Umar seorang yang sangat ditakuti, disegani. Iblis saja takut dengan Umar ini, apalagi musuh-musuhnya gitu. Nah, orang sekelas Umar disuruh menjaga istrinya yang sakit di kota Madinah. Begitulah Allah memberikan toleransi kepada manusia. Ada hal-hal tertentu yang berkenaan dengan dakwah dan perjuangan di jalan Allah itu kita bisa memberikan, kita melakukan sebuah toleransi. Seorang Umar telah dicontohkan, disuruh oleh Rasulullah tinggal di kota Madinah, mengurus istrinya sampai sehat. Begitulah kemuliaan ajaran Islam ini. Jadi tidak juga harga mati, tapi ada toleransi di dalam kita menyikapi kemanusiaan, di dalam kita menyikapi hubungan-hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Berangkatlah kaum muslimin ke Bukit Badar yang perjalanannya sudah hampir 2 hari 2 malam. Lalu ketika akan mendekati Bukit Badar, turun ayat berikutnya ini. Allah mengatakan kepada Rasulullah bahasanya dalam konteks ini seperti ayat yang kami bacakan tadi, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Ada 2 golongan di sini. Golongan pertama adalah mereka yang sami'na wa ata'na, mendengar dan mengikuti perintah Rasulullah.
Artinya apa yang dipesankan melalui kalimat-kalimat firman Allah, disuruh keluar kota Madinah menuju Bukit Badar, menghadang kafir Quraisy yang akan lewat di sana. Mereka jalan tanpa melakukan perdebatan, bertanya kepada Rasulullah, ngapain ya Rasulullah? Enggak. Tanpa penolakan. Mengapa mereka melakukan itu? Karena adalah panggilan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah tidak akan bicara, tidak akan memberikan perintah kalau itu bukan wahyu Allah, kecuali wahyu in huwa illa wahyu yuha. Maka Rasulullah menyampaikan pesan-pesan itu adalah berdasarkan wahyu Allah. Mana teman-teman yang sudah beriman dan mantap ketakwaan pada Allah, mereka tanpa mendebat, mereka menerima sepenuhnya berangkat apa yang diperintahkan. Yaitu perintah pertama tadi, menghadang mereka kafir Quraisy yang ingkar janji dan telah mengambil alih harta benda mereka. Dalam perjalanan tadi mendekati Bukit Badar, timbul perintah kedua, kamu hadapi mereka kaum kafir Quraisy itu dengan perang. Nah, apa gak kaget gitu ya, ketika disuruh tadi menghadang mereka yang pedagang kafir Quraisy, tapi kemudian mendekati Bukit Badar disuruh berperang, sementara jumlah mereka sedikit. Yang diperkirakan dalam sejarah itu dikatakan hanya 313 orang. Sementara kafir Quraisy dikawal oleh tentara-tentara Quraisy ini mendekati lebih 1000 orang. Jadi gak sebanding antara perintah menghadang tadi pedagang dengan kemudian disuruh perintah kedua berperang. Tentu kecut nyali umat Islam. Dengan jumlah sedikit akan menghadapi ribuan kaum kafir Quraisy yang pedagang sekaligus dikawal oleh para tentara-tentara kafir Quraisy itu. Tapi Rasulullah mengatakan bahwasanya ini perintah Allah yang aku sampaikan pada kalian semua. Jadi dua perintah. Pertama tadi kita disuruh menghadang karena mereka di samping pedagang dikawal oleh para tentara, maka konsekuensi berikutnya kita siap berperang. Jadi satu sisi menghadang mereka yang pedagang, sisi kedua siap berperang. Itulah perintah Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada kaumnya. Dan sebenarnya Allah menguji mereka, siap tidak, mantap tidak iman mereka dan takwa mereka ini pada Allah yang baru 2 tahun. Bayangkan, jadi mu'alaf, jadi kaum muslimin, katakan begitu. Ada juga yang sebelumnya sudah beriman, maka mereka sudah mantap. Tapi sebagian kecil mereka menguji, sanggup gak, mampu gak keimanan mereka menghadapi lawan yang begitu besar. Allah tidak buka rahasianya bahwa dia akan bantu mereka dalam perang Badar itu. Rasulullah tidak membocorkan bahwa Allah akan bantu mereka dalam perang itu. Tapi mereka menguji keimanan mereka. Kalau dikasih tahu pasti beriman semua. Kalau kita kasih tahu pasti semua bertakwa pada Allah. Tapi Allah tidak beritahu. Rasulullah tidak bocorkan Allah akan menolong mereka. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita semua, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, akhirnya dengan komunikasi yang baik antara Rasulullah dengan kaumnya, dengan sahabat, maka mereka siap menyingsingkan lengan dan maju ke medan perang dengan senjata seadanya. Karena mereka memang tidak untuk berperang, mereka hanya datang untuk menghadang pedagang. Tapi tiba-tiba disuruh berperang. Ya, bagaimana kesiapan mereka? Nggak pakai baju perang, baju besi, nggak pakai senjata, ala kadarnya. Kalaupun ada senjata, ala kadarnya untuk perjalanan. Akhirnya dalam kondisi begitu, mereka sekitar 2 minggu menunggu. Lewatlah rombongan kafir Quraisy ini yang akan menuju ke negeri Sam dengan jumlah yang besar. Rupanya mereka juga sudah dapat bocoran bahwasanya Nabi Muhammad dan seluruh sahabat serta kaumnya menghadang mereka di Bukit Badar itu bagi mereka yang akan menuju ke negeri Sam. Lalu terjadilah pada saat itu pertempuran luar biasa. Apa yang terjadi? Disinilah pertolongan Allah yang diberikan melalui malaikat
dan malaikatlah yang berperang sebenarnya. Beberapa riwayat kita menemukan dalam tafsir antara sahabat dengan kafir Quraisy itu hampir-hampir tidak bersentuhan badan. Ketika mereka akan memenggal leher musuh, tahu-tahu lehernya sudah potong, sudah lepas. Ketika akan memenggal badannya, tahu-tahu badannya sudah terluka parah. Ketika akan memotong tangannya, tahu-tahu tangan itu sudah terpotong. Begitulah Allah menolong kekuatan umat Islam dengan melalui para malaikat dalam peperangan saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Sahabat dibuka hijabnya matanya itu, sehingga dia bisa melihat betapa banyaknya pasukan kaum muslimin yang bersama mereka. Sehingga mereka yang tadinya ciut, takut, gentar, tapi melihat jumlah yang begitu banyak, sampai puluhan ribu orang, sehingga mereka menjadi kuat dan semangatnya luar biasa menyala-nyala, mengajang, menghancurkan kafir Quraisy ini dengan gagah berani. Sehingga pertolongan Allah melalui para malaikat ini, mereka memenangkan pertarungan yang luar biasa ini. Sehingga dikenallah kemenangan pertama, perang yang pertama yang terbesar itu adalah perang Badar, dan perangnya lagi pada bulan puasa lagi. Mereka bisa memenangkan perang itu dan siap-siap juga masuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, pesan Allah dalam ayat ini dikatakan, annaha lakum wa tawadduna anna ghaira zatis sauqat. Kata Allah, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu. Nah, maksudnya tadi Allah kan perintahkan menghadang mereka yang pedagang, tapi tiba-tiba di tengah jalan disuruh perintah perang. Maka terjadi perdebatan. Perdebatan itu ada yang tetap sami'na wa ata'na, beriman, bertakwa pada Allah, tetap siap melaksanakan perintah Allah lewat Rasulullah. Tapi yang kedua nggak siap. Mereka mendebat Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kita tadi disuruh perintahnya adalah untuk menghadang mereka pedagang, bukan berperang? Sekarang dengan kekuatan kita yang kecil, apa mungkin kita menghadapi mereka yang ribuan orang? Rasulullah dengan tersenyum tetap memberikan keyakinan mereka, kita tetap maju karena inilah perintah Allah. Karena kalau sudah namanya perintah Allah, pasti Allah bersama kita. Kalau sudah kena iman dan Allah dan takwa pada Allah, pasti Allah bersama kita. Iman adalah kita memikirkan dunia akhirat kita yang kekal abadi. Sedangkan pikiran tadi yang pertama, yang jelek itu menghadang pedagang, dia akan mengambil rampasan perangnya. Itu yang dipikirkan dalam otaknya itu. Nanti dapat dari pedagang ini rampasan perang, maka itu akan dibagi-bagi menjadi kekayaan mereka. Ternyata Rasulullah tidak. Jangan berpikiran bahwasanya dengan rampasan perang itu kita akan menjadi makmur, sejahtera. Tidak. Allah katakan juga dalam yang lain, rampasan perang itu adalah milikku, kata Allah. Maka itu pada Rasulullah diperintahkan bagi rata semuanya. Berapa semua jamaah, berapa semua kaum muslimin, bagi rata semuanya. Tidak boleh ada yang melebihi, terutama yang merasa yang muda-muda. Wahai Rasulullah, kami kan muda, kami banyak membunuh mereka. Padahal yang bunuh tadi malaikat. Lalu mereka menyatakan kami berhak mendapatkan lebih banyak. Oh tidak, kata Allah, rampasan perang itu milikku. Maka itu bagi rata Rasulullah. Pada mereka tidak ada yang lebih, tidak ada yang sedikit. Semua sama rata. Nah, begitulah cerita keadilan. Karena kata Allah, yang aku minta di sini bukan harta benda itu yang akan berbagi, tapi iman dan takwa kamu. Sejauh mana kamu sanggup dengan iman dan takwa itu menghadapi musuh yang banyak itu dengan jumlah kamu yang sedikit. Itu yang aku minta. Bukan pikiran kotor kamu nak bagi-bagi harta rampasan perang itu. Bukan itu, kata Allah. Tapi aku memuji iman kamu yang sudah 2 tahun hijrah ini. Nah, inilah bujukan diberikan Rasulullah, diinformasikan bahwasanya target kita bukan harta benda, tapi kita adalah menghabiskan kaum kafirin itu yang akan menjadi perusak umat Islam pada dekade selanjutnya atau perjalanan sejarah berikutnya. Nah, dengan mengerti bahwasanya apa yang diminta Rasulullah dan pesan Allah ini dengan kalimatullah ini,
Maka mereka menyadari. Maka apa yang dikatakan dalam pesan ketiga dalam ayat ini? Allah katakan, wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa. Nah, ini pesan Allah. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya. Jadi selain Allah tadi menguji iman dan takwa kaum sahabat saat itu, tapi juga Allah ingin membuktikan yang benar itu secara benar, bahwa ayat Allah itu benar adanya gitu. Apa yang dikatakan bahwa kamu yang beriman bertakwa pada Allah, pasti aku menangkan, pasti aku bela, pasti aku akan bela mereka, kata Allah. Maka itu dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali dikatakan, ya roja mah roja, barang siapa yang berserah diri kepada Allah dengan sepenuh hati, sepenuh iman dan takwa, mahroja, Allah akan keluarkan mereka dari berbagai kesulitan hidup. Allah akan berikan jalan kemudahan hidup. Yang sulit jadi mudah, yang susah ngapal akan jadi diberikan kemudahan-kemudahan, yang bodoh akan dipintarkan, yang tertinggal akan menjadi orang terdepan, yang di belakang akan menjadi orang maju. Begitulah bagi mereka yang iman dan takwa pada Allah. Dan banyak sekali ayat yang bercerita tentang bagaimana kekuatan iman itu dalam kehidupan kita. Pada siapa beriman bertakwa pada Allah, diberikan barokah Allah, diberikan kemenangan, turhamun, dijadikan kamu orang yang tak takut, dijadikan orang yang barokah. Banyak sekali diberikan itu. Dan diberikan rezeki yang tiada terduga, min haitsu la yahtasib. Siapa yang beriman bertakwa pada Allah, takwa pada Allah, maka akan diberikan jalan-jalan kemudahan, rezeki, kemudahan, kesehatan, dan berbagai hal nikmat dan juga berbagai anugerah Allah yang tanpa kita duga-duga, min haitsu la yahtasib, yang tidak kamu ketahui, yang tidak terpikirkan oleh kamu, tapi Allah buka pintu-pintunya, keran-kerannya, nikmat dan anugerah Allah itu. Inilah kunci iman dan takwa pada Allah. Ini yang diminta pada para sahabat. Maka itu dikatakan di sini dengan sangat tegas, Allah ingin, yaitu ayyuhiqqal haqqa. Allah akan membuktikan kebenaran itu secara benar terhadap kalimat-kalimat wahyu-wahyu yang telah Allah berikan kepada kamu, kepada kita semua. Itu pembuktian sebagai pelajaran kita bahwa siapa yang beriman bertakwa pada Allah, dipastikan Allah akan bersama mereka, Allah akan menolong mereka, Allah akan berikan jalan kemudahan kehidupan di dunia dan juga jalan kebahagiaan di akhirat. Nah, di akhir ayat ini katakan oleh Allah, yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a zabiral kafirin. Allah hendak membenarkan, menunjukkan kebenaran pada kamu secara benar tentang ayat-ayatnya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah itu. Inilah Allah buktikan di awal melalui perang ini. Allah buktikan. Yakin gak kamu dengan iman takwa itu walaupun jumlah sedikit, tapi bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Nah, sekarang kan terbalik ya. Kita jumlahnya besar, tapi takut sama yang kecil gitu. Malah kita dikalahkan oleh kelompok yang kecil. Kenapa itu? Karena iman dan takwa kita masih goyang. Iman dan takwa kita masih rapuh. Iman dan takwa kita masih Senin Kemis, masih bolong-bolong. Sehingga Allah belum menolong kita sepenuhnya. Kalau kita sepenuhnya beriman dan bertakwa kepada Allah, tinggalkan segala hal-hal yang berbau bukan Allah, tinggalkan semua perintah-perintah larangan Allah yang telah diberikan pada kita, diuswahkan, dicontohkan Rasulullah. Yakinlah kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dengan janji Allah ini, Allah katakan wa yaqta'a dabirul kafirin. Dengan iman dan takwa yang kamu miliki, Allah tunjukkan kebenaran secara benar, dan Allah musnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Subhanallah. Jadi Allah menolong kita bukan saja abal-abal, bukan omon-omon, tapi sampai ke akar-akarnya dia hancurkan, dia musnahkan.
Maka itu hari ini adalah akhir zaman kehidupan Islam. Islam insya Allah akan bangkit kembali. Dalam surah Ar-Rahman ya diungkapkan, yafra'ul mu'minin, bahwa akan dimenangkan kembali kaum muslimin mukminin itu di akhir zaman, ketika nanti datangnya generasi Rasulullah yang kita kenal dengan Al-Mahdi. Inilah nanti akan memberikan sebuah jalan daripada keselamatan umat Islam, kebangkitan umat Islam yang sudah mulai rapuh, tapi akan menjadi kekuatan raksasa di muka bumi Allah ini. Allah buktikan kebenarannya secara benar, tapi dengan catatan umat Islam akan mantapkan iman dan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bangkitkan kembali Islam itu di tengah bumi Allah yang kita huni saat ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.